Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video edukatif mengenai gerakan Islam kontemporer di Malaysia, Singapura, dan Brunei, karya Nur Hakim. Tiga negara ini memiliki karakteristik unik dalam mengelola keislaman di tengah tantangan modernisasi, globalisasi, serta hubungan negara dan agama. Mari kita jelajahi lebih dalam bagaimana Islam berkembang secara kontekstual di masing-masing wilayah. Islam di Asia Tenggara telah hadir sejak abad ke-13 melalui perdagangan, dakwah, dan pernikahan lintas budaya. Kini kita melihat bahwa gerakan Islam kontemporer tidak hanya sekadar aspek ibadah, tetapi juga mencakup peran sosial, politik, dan pendidikan. Fokus utama dalam kajian ini adalah bagaimana gerakan Islam berkembang dalam konteks kekinian di Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Di Malaysia, Islam adalah agama resmi dan mayoritas penduduknya adalah Muslim. Gerakan Islam berkembang pesat di antaranya PAS atau Partai Islam Se-Malaysia yang bergerak di ranah politik dan memperjuangkan penerapan hukum syariah. ABIM atau Angkatan Belia Islam Malaysia yang menekankan pendekatan intelektual dan reformis. Sementara ISMA dan IKRAM lebih aktif dalam dakwah, sosial, dan penguatan identitas Muslim. Semua ini mencerminkan dinamika keislaman yang sangat hidup dan beragam. Ciri khas gerakan Islam di Malaysia adalah keragamannya, ada yang bersifat politis, sosial, hingga akademik. ABIM tampil sebagai kelompok moderat dan terbuka terhadap dialog lintas agama, sedangkan ISMA dikenal lebih konservatif dan nasionalistik. Peran Islam dalam politik Malaysia sangat signifikan, terbukti dari pengaruh PAS dalam berbagai pemilu dan kebijakan publik. Persaingan ini mencerminkan bagaimana umat Islam di Malaysia mencari bentuk ideal antara agama dan negara. Singapura adalah negara sekuler dengan Muslim sebagai minoritas, sekitar 15% dari populasi. Dalam konteks ini, gerakan Islam sangat dijaga ketat oleh negara untuk menjaga stabilitas dan harmoni antaragama. MUIS atau Majelis Ugama Islam Singapura adalah lembaga resmi yang mengatur urusan keagamaan umat Islam. PRGAS menjadi wadah ulama dan guru agama untuk membina masyarakat Muslim dengan pendekatan moderat dan inklusif. Peran lembaga-lembaga ini sangat penting dalam membangun Islam yang sejalan dengan nilai-nilai Singapura. Pemerintah Singapura memandang bahwa keberagaman adalah aset nasional. Oleh karena itu, segala bentuk dakwah dan kegiatan keagamaan diawasi secara ketat untuk mencegah ekstremisme. Islam di Singapura ditampilkan sebagai agama yang damai, rasional, dan toleran terhadap perbedaan. Program seperti Asatizah Recognition Scheme dan Youth Development Program menjadi contoh pendekatan progresif pemerintah dalam membina generasi muda Muslim. Ini menunjukkan bagaimana Islam di Singapura tumbuh dalam bingkai pluralisme yang stabil. Brunei Darussalam memiliki sistem monarki absolut dengan sultan sebagai kepala negara sekaligus pelindung agama. Gerakan Islam di negara ini sangat bergantung pada kebijakan negara. MUIB atau Majelis Ugama Islam Brunei menjadi otoritas tertinggi dalam urusan agama. Ideologi negara yang dikenal dengan Melayu Islam Beraja menegaskan identitas nasional yang sangat terintegrasi antara budaya Melayu, ajaran Islam, dan sistem kerajaan. Pendekatan ini memberikan arah yang jelas namun cenderung terpusat pada otoritas negara. Sejak tahun 2014, Brunei menerapkan sebagian hukum pidana syariah secara resmi termasuk hudud, kisos, dan tazir. Dakwah dan pengajaran agama dilakukan melalui sistem formal dan diarahkan oleh pemerintah. Tidak banyak ruang bagi ormas atau gerakan independen, karena semua aktivitas keagamaan harus sejalan dengan nilai-nilai resmi negara. Ini menciptakan bentuk Islam yang seragam dan konservatif, namun dianggap stabil bagi negara kecil seperti Brunei. Jika dibandingkan, ketiganya menunjukkan karakter yang kontras. Malaysia menampilkan wajah Islam yang dinamis, beragam, dan sangat terlibat dalam politik. Singapura lebih menekankan pada Islam moderat, toleran, dan dikontrol ketat oleh negara. Sedangkan Brunei mencerminkan Islam formal, konservatif, dan sangat negara sentris. Ini menunjukkan bahwa kondisi politik dan sosial sangat mempengaruhi bentuk gerakan Islam kontemporer. Dari paparan ini dapat disimpulkan bahwa Malaysia menawarkan keragaman gerakan Islam yang aktif dalam berbagai sektor. Singapura fokus pada Islam moderat yang damai dan kooperatif. Sedangkan Brunei menempatkan Islam sebagai ideologi resmi yang dikontrol penuh oleh negara. Tiga negara, tiga pendekatan, namun semua berupaya menghadirkan Islam yang kontekstual, damai, dan relevan dengan zamannya.
Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga materi ini memberi pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika Islam kontemporer di Asia Tenggara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.